وعلى الركن والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam dan berbahagia tersanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasul sebuah kepada Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu kitab Bajul Amal. Tema pada pagi hari ini yaitu amalan pertama yang kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Dari Sayyidina Abdullah bin Qurdi radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama kali yang akan dihisab pada diri seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya atau diterima, maka baik juga diterima seluruh amalnya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga tidak diterima seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani dan kitab Al-Tarjum. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa yang menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lainnya. Hadis di atas dan pengumuman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semakna dengan hadis lain yang menyatakan bahwa setan selalu takut kepada seorang muslim selama ia menjaga dan menyempurnakan sholatnya. Karena rasa takutnya itu, setan tidak begitu berani menyesatkannya. Tetapi ketika ia mengabaikan sholatnya, setan semakin berani kepadanya. Setan akan menyesatkan lalu memperdayainya sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang tidak sempurna sujud dan rukunya adalah bentuk pencurian yang paling hina. Dari Sayyidina Abdul Qatadah radhiyallahu anhu dari ayahnya radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seseorang yang mencuri sholatnya. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Kandungan hadis di atas juga banyak disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama, hendaknya diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan yang hina dan orang yang mencuri akan dipandang orang yang hina. Kedua, dalam pencurian ada bentuk pencurian yang paling hina, yaitu tidak menyempurnakan ruku dan sujud ketika sholat. Seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, Sayyidina Abdul Qurda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memandang ke langit lalu bersabda, kini waktunya ilmu akan dicabut dari dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ilmu dicabut dari dunia. Sayyidina Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut? Sedangkan kita masih membaca Al-Quran dan kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan begitu juga seterusnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faedah kepada mereka? Setelah mendengar hadis ini, seorang murid Sayyidina Abu Qurda radhiyallahu anhu pergi kepada Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu, lalu membacakan hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu tersebut kepada Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu berkata, Abu Darda, benar, maukah aku beritahukan yang pertama kali akan dicabut dari dunia? Yang pertama kali akan dicabut adalah kekhusyuan dalam sholat. Kelak engkau akan melihat di dalam suatu masjid
yang penuh dengan jamaah, tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam sholatnya. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dikenal dengan sebagai penyimpan rahasia Nabi berkata, yang pertama kali akan dicabut dari dunia ialah khusyuk dalam sholat. Dari kitab Darul Manthur, sebuah hadis menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan sholat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis lain menyebutkan ada seseorang yang sholat selama 60 tahun namun tidak ada satupun sholat yang diterima Allah Subhanahu wa taala, karena kadang-kala dalam sholat dia rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, atau sebaliknya sujudnya sempurna tetapi rukuknya tidak sempurna. Syekh Mujaddid Al-Fisani rahmatullah alaihi menulis dalam surat-suratnya tentang pentingnya menjaga sholat. Dia menulis banyak hal dalam surat-suratnya, yang salah satu di antaranya menyebutkan bahwa kita hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan masalah merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan merenggangkannya ketika rukuk. Aturan syariat merapatkan dan merenggangkan jari dalam sholat bukannya tidak ada manfaat, bahkan amat penting kita memperhatikan adab-adab yang seolah-olah sepele atau kecil ini. Dia menulis bahwa menumpulkan pandangan kita berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke tangan. Ini menyebabkan kekhusyuan dalam sholat dan memudahkan mendapatkan keterwajuan. Jika adab-adab yang dianggap kecil ini saja sangat bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan adab-adab dan sunnah-sunnah yang lebih besar? Tentu manfaatnya lebih besar pula. Alhamdulillah. Dua buah hadis. Yang pertama yaitu amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Bahkan di dalam hadis ini, apabila sholat orang itu baik maka sempurnalah seluruh amal ibadahnya. Namun apabila buruk sholatnya maka buruk juga amal ibadahnya. Dan tentunya mari kita menjaga sholat kita semoga istiqomah. Dan yang kedua adalah bagaimana di dalam sholat kita itu tidak sempurna atau jangan sampai terjadi kekurangan dalam hal melakukan gerakan sholat, terutama di dalam sujud dan rukuk. Di sini diterangkan ketika seorang sahabat bertanya sebelum buruknya pencuri ialah mencuri sholatnya, tentang apa? Yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Bahkan dikisahkan ada seorang yang sholat hampir 60 tahun namun tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna atau sebaliknya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita istiqomah dan terus belajar, karena memang dalam hal ini terutama dalam bab sholat masih perlu banyak yang perlu kita ketahui agar sholat kita lebih sempurna dan lebih baik, tentunya sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka di sini Syekh Mujaddid Al-Fisani rahmatullah alaihi menulis bahwa ketika sujud dan merenggangkan ketika sujud, yaitu masalah merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan merenggangkan ketika rukuk. Atau saya merapatkan dan merenggangkan jari dalam sholat bukannya tidak ada manfaatnya. Jadi penulis menyimpulkan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke tangan ini. Ini yang menyebabkan kekhusyuan. Mudah-mudahan dari dua hadis ini menambah pengetahuan kita, dan tentunya terus kita perdalam kajian-kajian yang menambah keilmuan kita, terutama dalam ibadah. Dan yang paling penting adalah ibadah sholat. Karena tadi sudah dibahas bahwa yang pertama kali dihisab di dalam pada hari kiamat adalah sholat. Dan tentunya kita berharap sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan juga para jemaah sekalian yang mendengarkan, dan semoga istiqomah dalam menyampaikan satu dua hadis atau firman Allah